teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari saya sendiri. Nama saya Muhammad Tarik. Selanjutnya ada juga teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Magini Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari. Perkenalkan, nama saya Revina Putri Gemeli. Perkenalkan, nama saya Yaskia Zahra. Nama saya Sri Maulida Wulandari. Selanjutnya teman saya. Nama saya Silva Ahyala Fasya. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang identitas nasional. Nah, di dalam materi tersebut terdiri dari sub-sub materi yang akan kami bahas, yaitu antara lain pengertian identitas nasional, sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia, identitas nasional sebagai karakter bangsa, dan proses berbangsa dan bernegara. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke materinya. Tolong disimak ya teman-teman. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional, di mana identitas memiliki arti, ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok, atau golongan yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional memiliki arti suatu paham. Jadi, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian yang dimiliki dan melekat pada suatu bangsa atau negara yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Identitas nasional ini diikat oleh kesamaan-kesamaan baik secara fisik seperti agama, budaya, dan bahasa maupun secara non-fisik seperti cita-cita, visi, atau tujuan. Negara kita, Indonesia, memiliki banyak sekali keunikan yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Seperti yang kita ketahui nih, bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau, suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan bangsa yang lain, yaitu keramahan dan sopan santunnya. Hal tersebut tercermin dalam sikap masyarakatnya yang mudah menerima kehadiran orang lain. Orang-orang yang datang ke Indonesia dianggap sebagai tamu yang patut dihormati. Sehingga bangsa-bangsa lain yang datang merasakan kenyamanan dan kehangatan selama berada di Indonesia. Dalam konteks bangsa, identitas nasional lebih mengarah pada adat istiadat, kebudayaan, serta karakter khas yang dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan dalam konteks negara, identitas nasional tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya nih, di negara Indonesia kita memiliki bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara, lalu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia, dan bentuk negara kita sendiri nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat rakyat. Identitas nasional memiliki sifat yang dinamis. Kenapa? Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan manusia-manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya seringkali berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Sehingga identitas suatu negara termasuk Indonesia harus dipahami secara dinamis. Yang mana dinamis sendiri memiliki arti bagaimana suatu negara melakukan akselerasi pembangunan, termasuk di dalamnya proses interaksi secara global dengan bangsa lain yang ada di dunia internasional. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara, Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya serta memberikan daya hidup. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. Rasa solidaritas serta kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan adanya identitas bersama ini juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Keberadaan identitas nasional ini sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan adanya identitas nasional ini, suatu bangsa akan mudah dikenali dan dibedakan dengan bangsa yang lainnya. Selain itu, keberadaan identitas nasional ini sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Karena suatu negara tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa mengenal dan dikenal oleh bangsa lain di dunia. Perlu adanya sebuah kerjasama baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial,
militer maupun politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Jadi teman-teman, identitas nasional ini pembentukannya didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ada faktor primordial, yakni faktor yang secara alami melekat pada suatu bangsa, seperti demografi, geologi, dan ekologi. Yang kedua ada faktor kondisional, di mana keadaanlah yang dapat mempengaruhi terbentuknya identitas nasional suatu bangsa, seperti keadaan sosial, keadaan politik, sejarah, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Yang ketiga ada faktor sakral. Faktor sakral ini bisa berupa agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Yang keempat ada faktor sejarah. Jadi, kesamaan persepsi antara warga masyarakat tentang sejarah itu mampu menghasilkan pandangan yang sama gitu terkait cita-cita dan harapan yang diimpikan di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir ini ada faktor lembaga pemerintahan dan politik. Yang lembaga pemerintahan dan politik ini meliputi birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Jadi keberadaan lembaga-lembaga ini itu bisa melayani masyarakat dan mempersatukan masyarakat tanpa harus membedakan ras dan golongannya, sehingga hal ini bisa mempersatukan masyarakat menjadi satu bangsa. Nah, selanjutnya kita mau beralih nih ke bahasan berikutnya. Nah, bahasan berikutnya yaitu karakteristik identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya, pengertian karakteristik itu adalah suatu sifat yang secara alami tercipta dari suatu kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang mendiami suatu bangsa. Nah, identitas nasional bangsa Indonesia itu punya beberapa karakteristik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adanya perasaan senasib, yakni rasa senasib sependeritaan pada saat bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. Nah, karakteristik yang kedua itu adanya keinginan untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing yang selama ini udah menghantui bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adanya kesamaan tempat tinggal. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, pastinya itu punya banyak suku, adat istiadat, banyak kebudayaan, serta banyak bahasa yang berbeda gitu di antara satu dengan yang lainnya. Namun, hal tersebut justru bukan menjadi pemecah belah bangsa Indonesia, justru menjadi pemersatu bangsa Indonesia dan menjadi salah satu faktor pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi, walaupun berbeda-beda, Indonesia itu tetap satu. Satu Indonesia, satu bangsa, satu tanah air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan, identitas nasional adalah kepribadian yang dimiliki suatu bangsa atau jati diri suatu bangsa yang membedakan dengan negara yang lainnya. Jadi, identitas nasional bisa dikatakan sebagai ciri yang dimiliki suatu bangsa. Identitas nasional tidak lepas dari unsur yang merujuk bangsa majemuk. Nah, kemajemukan ini merupakan gabungan dari unsur pembentuk identitas nasional. Kemudian berikut ini adalah identitas nasional dari bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, di sini ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil dari kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan, yang kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Nah, yang kedua adalah bendera merah putih. Bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia dengan warna
merah yang memiliki arti berani, melambangkan tubuh manusia, dan warna putih yang berarti suci dan melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Pada tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan sebagai lagu yang pertama kali yang didengarkan untuk lagu kebangsaan negara Indonesia. Yang keempat adalah Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda sendiri digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Nah, teman-teman, kemudian ada nih selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai semboyan negara. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat, kesenian, budaya tetapi tetap satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional. Dan yang terakhir itu adalah Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila sebagai falsafah negara adalah Pancasila berperan sebagai pandangan nilai dan isi. Pembentukan ideologi Indonesia mempunyai fungsi pengendalian dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila itu mengandung nilai-nilai serta norma yang diyakini paling benar, adil, dan bijaksana. Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi landasan yang cukup kuat dan pokok untuk berdiri dan bergeraknya negara Indonesia. 5 sila dalam Pancasila itu menjadi ruh energi penggerak bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan pada berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita luhur negara Republik Indonesia. Nah, sekarang saya akan memaparkan fungsi dari identitas nasional. Di era globalisasi yang terus berkembang, saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi identitas nasional. Oleh karena itu, tugas kita sebagai bangsa yang baik adalah menjaga identitas nasional tersebut agar tidak punah ataupun tergantikan. Nah, hal tersebut tidak lepas daripada fungsi dan identitas itu sendiri. Adapun fungsi dari identitas nasional adalah yang pertama yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan adanya identitas nasional, segala perbedaan yang ada tidak lantas membuat bangsa Indonesia ini terpecah belah. Fungsi yang kedua yaitu identitas nasional sebagai pembeda dari bangsa lain. Nah, setiap bangsa itu atau negara pasti memiliki ciri khasnya masing-masing yang sudah pasti berbeda dengan bangsa lain. Maka dari itu, adanya identitas nasional ini akan mengingatkan kita semua bangsa akan keberadaan bangsa lain dengan hanya melihat satu hal yang termasuk identitas dari bangsa tersebut. Kemudian, fungsi yang ketiga ini yaitu tidak kalah penting adalah sebagai landasan suatu negara. Hal ini dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai identitas negara. Nah, keberadaan identitas nasional ini membuat suatu negara memiliki keciri khasan tertentu yang menjadikannya terlihat lebih menonjol daripada atau dibandingkan dengan negara lain. Oke, baik. Selanjutnya ini ada komponen identitas nasional. Nah, untuk menyatakan sesuatu menjadi ciri khas suatu bangsa itu dapat digunakan suatu parameter, di mana parameter identitas nasional yakni suatu ukuran atau patokan yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional menjadi ciri khas suatu bangsa. Nah, di dalamnya ada unsur-unsur yang menjadi komponen identitas nasional, yakni meliputi pertama ada pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat seperti adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Nah, maksudnya di sini tuh identitas nasional bisa tergambar nih dari perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Contoh nyatanya tuh seperti yang biasa kita lakukan, misal ramah tamah, hormat kepada orang tua, gotong royong, dan lain-lain. Selanjutnya ada lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Nah, lambang-lambang ini biasanya ada di undang-undang. Contohnya itu Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Selanjutnya itu ada alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Kalau identitas yang berupa alat perlengkapan ini tuh contohnya seperti tempat ibadah itu misal candi, masjid, gereja. Kalau peralatan manusia itu contoh misalnya pakaian adat, alat bercocok tanam. Kalau teknologi itu misalnya pesawat terbang, kapal laut, kereta, dan lain-lain.
Selanjutnya terakhir ada tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Nah, identitas yang bersumber dari tujuan ini tuh sifatnya dinamis dan nggak tetap. Contohnya budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, dan lain-lain. Oke, baik. Slide selanjutnya ini ada tentang sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Nah, sebelum masuk itu, nasionalisme itu apa sih? Nah, kalau secara definisi, nasionalisme itu bisa diartikan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nah, serta rasa ingin juga mempertahankan negaranya baik internal maupun eksternal. Nah, jadi nasionalisme itu bisa diartikan ialah suatu kunci untuk mengatasi keberagaman adat istiadat, budaya, agama, dan etnis. Tanpa nasionalisme sulit mencari titik temu dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di bawah ini ada 2 faktor pendorong lahirnya nasionalisme di Indonesia. Selain disebabkan penderitaan panjang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik, lahirnya nasionalisme di Indonesia juga dipengaruhi karena meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya untuk meraih kemerdekaan. Nah, kalau untuk bangsa Indonesia sendiri itu didorong oleh faktor internal dan eksternal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama ada faktor internal. Nah, dalam faktor internal ini yang menyebabkan lahir dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia yaitu 1. Kejayaan Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Nah, sebelum datangnya bangsa Barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Nah, kejadian pada masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan. Yang ketiga, adanya diskriminasi rasial. Jadi, perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh penjajah terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Kita, rakyat pribumi, ditempatkan pada golongan terendah, sedangkan bangsa Belanda menempatkan dirinya pada golongan teratas. Nah, sadar akan perlakuan semacam ini, para pemuda Indonesia belajar ke luar negeri dan mengenyam pengaruh ide-ide Barat. Mereka bangkit melawan ketidakadilan penjajah, sehingga lahirlah gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, munculnya golongan terpelajar. Jadi, pada awal abad ke-20, pendidikan kita mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah kolonial. Hal itu sejalan dengan diterapkannya politik etis. Nah, melalui penguasaan bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah modern, mereka dapat mempelajari berbagai ide-ide dan paham-paham baru yang berkembang di Barat, seperti ide tentang HAM, liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Pendidikan juga mengubah masa depan bangsa sebagai modernisasi yang mampu mempercepat tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dengan terbentuknya organisasi modern sejak tahun 1908 yang ditandai oleh lahirnya Budi Utomo. Yang kedua, terbentuknya golongan terpelajar Indonesia. Yang ketiga, munculnya kesadaran kebangsaan melalui momentum 1908 dan 1920 yang puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1945. Dan yang keempat, perubahan cara dalam mengusir penjajahan. Tidak lagi menggunakan kekerasan senjata, tetapi berdiplomasi melalui organisasi modern. Yang kelima, perkembangan paham nasionalisme dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Nah, dalam bidang politik, terlihat dengan upaya gerakan nasional menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewengan HAM. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan asing dari Indonesia. Kemudian, dalam bidang sosial ekonomi, tampak dengan adanya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Kemudian, dalam bidang budaya, terlihat dengan upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing di Indonesia. Para nasionalis berusaha untuk memperhatikan dan menjaga serta menumbuhkan kebudayaan asli Indonesia. Sekarang kita beralih ke faktor eksternal. Nah, dalam faktor eksternal itu ada yang pertama, kemenangan Jepang terhadap Rusia. Kemenangan Jepang itu berhasil menggugah kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk melawan penjajahan bangsa-bangsa kulit putih. Yang kedua, ada kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Kebangkitan itu memberikan dorongan kuat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit melawan penindasan pemerintahan kolonial.
Kemudian yang terakhir ada masuknya paham-paham baru. Nah, dari pengaruh paham baru inilah yang membuat pola pikir rakyat menjadi terbuka untuk menggunakan kemampuannya melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa. Sehingga ada kebangkitan melawan penindasan penjajahan untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Selain itu juga, munculnya kaum-kaum cerdik dan pandai mendorong lahirnya organisasi modern di Indonesia untuk melawan penjajah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan kekuatan. Nah, perkembangan nasionalisme ini di Indonesia mengalami beberapa tahapan. Yang pertama adalah periode fase pertama, yang kedua adalah periode fase kedua, yang ketiga adalah periode fase ketiga, yang keempat periode fase keempat, dan yang kelima adalah periode fase kelima. Yang pertama yaitu periode fase pertama, yang dimana dalam periode ini gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah awal diawali oleh Budi Utomo pada tahun 1908, yang dimana dijalankan oleh para mahasiswa kedokteran Stovia. Yang kedua adalah periode fase kedua, yang dimana dalam periode ini kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, bahasa Indonesia telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah periode fase ketiga, yang dimana nih dalam periode ini disebut juga dengan revolusi fisik kemerdekaan, yang dimana peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka menyandera Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang keempat ini adalah periode fase keempat, yang dimana nih dalam periode ini perkembangan nasionalisme di tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Nah, tapi tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial masyarakat di tahun 1966, Soeharto dan para tentara akan sulit untuk bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno. Dan yang terakhir adalah periode fase kelima, yang dimana nih dalam periode ini itu melahirkan masa reformasi, dimana nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintah Soeharto, melainkan terus-menerus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan. Nah, dalam slide ini saya membahas tentang prinsip nasionalisme, yang dimana semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh 4 prinsip. Yang pertama itu adalah kebebasan. Nah, contoh dari kebebasan ini adalah seperti dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan serta sistem politik atau pemerintahan. Nah, yang kedua ini adalah kebebasan, yang dimana tuh kita bebas untuk beragama, terus habis itu berbicara dan berpendapat secara lisan atau tertulis, dan berkelompok dan berorganisasi. Nah, yang ketiga itu adalah kesamaan dan identitas, yaitu memiliki harga diri, rasa bangsa, dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Nah, yang terakhir ini adalah prestasi, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsanya itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia ternyata merupakan suatu konsep yang sangat kabur dan sulit untuk dirumuskan. Yang jelas pada kita ialah identitas bangsa Indonesia bukanlah suatu yang dilahirkan atau yang telah terwujud pada saat dewasa ini, melainkan merupakan suatu yang terus-menerus diwujudkan oleh keseluruhan bangsa Indonesia. Identitas kebangsaan atau political unity biasanya merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa aja nih ya, dalam suatu negara hanya ada satu bangsa atau bisa disebut sebagai homogen. Tapi sih pada umumnya,
Satu negara itu biasanya terdiri dari banyak bangsa atau bisa disebut sebagai heterogen. Karena itu nih, negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasionalnya yang merupakan kesepakatan dari keseluruhan bangsa yang ada di dalamnya. Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang terdapat di dalam negara itu, atau juga sih bisa dari identitas beberapa bangsa negara. Kesediaan dan kesetiaan warga bangsa-bangsa untuk mendukung identitas nasional itu perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan secara terus-menerus. Warga terlebih dahulu memiliki identitas kelompoknya, sehingga jangan sampai nih ada yang namanya melunturkan identitas nasional. Di sini perlu ditentukan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam negara. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Kartika, bentuk identitas kebangsaan bisa berupa adat istiadat, bahasa nasional, lambang nasional, bendera nasional, dan juga ideologi nasional. Sekarang saya akan sedikit mengambil kembali identitas nasional yang diantaranya itu ada bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara atau sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara dari kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Proses pembentukan identitas nasional di Indonesia dikenal cukup panjang, dimulai dengan kesadaran adanya perasaan senasib pengangguran bangsa Indonesia akibat kekejaman dari penjajah Belanda, yang kemudian pada akhirnya mulai memunculkan komitmen bangsa seperti tekad dan kemudian menjadi kesepakatan bersama untuk berjuang dengan upaya yang lebih teratur melalui organisasi-organisasi perjuangan atau pergerakan kemerdekaan untuk mengusir penjajah sampai pada akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan membentuk negara. Semua hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran paham kebangsaan di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan kayak Budi Utomo pada tahun 1908 yang berbasis kultur Jawa, lalu ada Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 yaitu kaum pedagang Islam, dan ada Muhammadiyah pada tahun 1912 dari subkultur Islam modernis, dan juga ada Indische Party pada tahun 1912 dari subkultur campuran Indonesia Belanda, Indonesia Arab, Indonesia Chinese, dan Indonesia asli yang mencerminkan elemen politis nasionalisme non-rasional dengan slogannya tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya. Selanjutnya yaitu wawasan kebangsaan Indonesia. Nah, wawasan yang kita anut sebagai keberadaan bangsa yaitu wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Artinya itu wawasan kebangsaan yang berlandaskan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Dan oleh karenanya juga itu memiliki landasan moral, etik, dan spiritual serta yang berkeinginan untuk membangun masa kini dan masa depan bangsa yang sejahtera lahir dan batin, material dan spiritual di dunia dan akhirat. Nah, dengan landasan Pancasila itu juga ada beberapa hal nih yang ditentang oleh wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu menentang segala bentuk penindasan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, oleh suatu golongan terhadap golongan lain, juga oleh manusia terhadap manusia lain. Karena dilandasi oleh kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengajarkan kepada kita itu untuk menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua yaitu juga menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan suku, asal-usul maupun agama. Dan yang terakhir yaitu wawasan kebangsaan kita juga menentang segala separatisme baik atas kedaerahan, agama maupun suku, sebab sila persatuan Indonesia memberikan tempat kepada kemajemukan dan mengakomodir adanya perbedaan alamiah maupun budaya dari anak-anak bangsa. Nah, selanjutnya di sini ada proses berbangsa dan bernegara. Nah, proses berbangsa dan bernegara ini memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya ini merasa sebagai bagian dari bangsa. Proses berbangsa dan bernegara di Indonesia itu diawali dengan adanya pengakuan yang sama atas hak hakiki dan kesejahteraan.
Nah, proses berbangsa dan bernegara yang pertama yaitu masa sebelum kemerdekaan. Nah, proses berbangsa dan bernegara pada zaman sebelum kemerdekaan itu lebih berorientasi pada perjuangan dalam melawan penjajah. Dari tinjauan zaman Sriwijaya pada abad ke-7 dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, telah ada nih upaya untuk menyatukan Nusantara. Namun sayangnya para pengusaha pada masa itu tuh belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan kerajaan yang telah dicapai, yang menyebabkan terjadinya kehancuran. Selain itu, di samping itu juga, kehancuran ini juga disebabkan karena kerajaan tradisional ini belum memahami konsep kebangsaan dalam arti luas. Nah, kemudian proses kehidupan bangsa dan bernegara mulai berkembang nih sejak Sumpah Pemuda dikumandangkan ke seluruh Nusantara. Kemudian, periode selanjutnya itu baru secara nyata mulai dipersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yaitu dibentuknya BPUPKI, Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan puncaknya yaitu pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang kedua yaitu proses berbangsa pada masa sekarang. Nah, proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang itu erat kaitannya itu dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kenapa demikian? Ya, sebagai upaya sadar dan terencana nih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kemampuan dalam bela negara demi keberlangsungan kejayaan bangsa dan negara. Nah, sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa ini mampu memberikan nih ilmu tentang tata negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, maka dengan itu gak akan sulit lagi nih bagi kita untuk menjaga keberlangsungan dan kejayaan Indonesia dalam proses berbangsa dan bernegara. Nah, dari tadi kita udah bahas banyak materi nih, mulai dari identitas nasional, nasionalisme, sampai proses berbangsa dan bernegara. Jadi apa sih kesimpulan dari presentasi kali ini? Diketahui bahwa identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian yang dimiliki dan melekat pada suatu bangsa atau negara yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Identitas nasional diikat oleh kesamaan-kesamaan baik secara fisik maupun non-fisik. Nasionalisme merupakan suatu kunci untuk mengatasi keberagaman adat istiadat, budaya, agama, serta etnis. Tanpa adanya nasionalisme sebagai alat pemersatu, sulit kiranya ditemukan titik terang atas kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari berbagai etnis yang berbeda-beda. Lahirnya nasionalisme di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh penderitaan panjang di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, dan politik, tetapi juga disebabkan oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya untuk meraih kemerdekaan. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berkembang sejak Sumpah Pemuda dikumandangkan ke seluruh Nusantara. Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat kaitannya dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan, yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi keberlangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Tambahan dari saya, hijau-hijau buah kelapa, jaga bidadari ada 5. Walau kita tidak berjumpa, semoga materi bisa diterima. Sekian dari kelompok 1 dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.